Api Unggun nomor 5456 di Bekasi Baru, Rawaguru, Bekasi. Kemudian untuk pengalaman kerja beliau merupakan Sekjen Departemen Agama tahun 82 sampai dengan 2002. Kemudian Dirjen Bimas Islam Penyelenggara Haji tahun 2002-2006 sebagai Kasubag Rumah Tangga. Kemudian di Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh tahun 2006 sampai sekarang. Pertama sebagai Kasih Evaluasi Direktorat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji DPIH. Kemudian Kasubag Tata Usaha Direktorat Pembinaan Haji. Kasih Pengawasan Haji Khusus, Kasubdit Haji Khusus, Kasubdit Pembinaan Petugas, dan Direktur Bina Haji. Untuk pendidikan beliau selesaikan pendidikan dasar di SDN nomor 4 Lubuk Linggau tahun 76 tamatnya. Kemudian SMP 1 di Lubuk Linggau tahun 79, SMA 11 Lubuk Linggau tahun 82. Kemudian pendidikan tinggi di Dasar 1145 jurusan Sosial Politik Ilmu Pemerintahan tahun 95. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Universitas Mercubuana dengan jurusan Sumber Daya Manusia tahun 2004. Selanjutnya dipersilakan Bapak Haji Hoirizi menyampaikan makalahnya. Mohon dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Suara saya bisa diterima Pak? Bisa. Baik, bisa, Pak. Terima kasih para peserta sertifikasi pembimbing manasik yang berbahagia, para panitia, asesor, dan hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur hadirin Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya di malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka mengikuti webinar atau Zoom yang diselenggarakan oleh Kementerian Kamkanwil, Kementerian Agama bekerja sama dengan UIN Hidayatullah Jakarta angkatan keempat tahun 2021 ini bisa terlaksana dengan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu ini semua berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, paling tidak nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu. Maka pantaslah untuk kiranya kita mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya membasahkan lidah kita dengan selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak pada hari ini, pada kesempatan ini, mari kita lapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tercurah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia teladan, laki-laki pilihan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam keterangan. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kita mendapat syafaat dari beliau
kita dapat masuk ke dalam barisan beliau dari yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak Moderator, bisa saya ketahui sedikit data peserta, berapa jumlahnya, berapa perempuan, berapa wanita, ada perempuan atau tidak? Bisa didengar suara saya Pak Moderator? Bisa Pak, cukup dengar, cukup jelas. Suaranya belum keluar Pak. Jumlah pesertanya 63 Bapak. 63, ada perempuan? 15 perempuan, yang lainnya laki-laki Bapak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Syogiahnya sertifikasi ini mestinya online. Tapi mengingat suasana kondisi pandemik yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda penurunan, maka sebagai aparatur negara, bagian dari birokrasi, kita harus turut mendukung program protokol COVID dalam rangka paling tidak menghambat, menghentikan penyebaran virus corona yang terus berkembang. Maka itulah pelaksanaan sertifikasi hari ini kita laksanakan secara webinar, secara Zoom. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna daripada sertifikasi ini sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui tidak ada satu pihak pun atau satu orang pun atau satu ahli pun yang bisa mengklaim kapan virus ini akan berakhir. Tetapi kita bisa berpartisipasi, kita berperan manakala kita bisa mengikuti atau menjalankan protokol COVID itu dengan ketat, dengan cara paling tidak memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Tentu menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak penting. Inilah salah satu cara partisipasi kita, ikhtiar kita dalam bagaimana kita turut menghentikan penyebaran virus corona 19 ini. Alhamdulillah. Gak ada ya? Maaf Pak, kemit Pak. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kelemahan daripada di satu sisi kita banyak kemajuan, kita bisa mengembangkan teknologi, tetapi di sisi lain masih banyak kelemahan-kelemahan ketika kita melaksanakan secara webinar. Namun demikian, sekali lagi mudah-mudahan tidak mengurangi makna ini. Yang kedua, kita bersyukur di mana hari ini Bapak Presiden dan jajaran kabinet dan beberapa praktisi kesehatan sudah menjalankan tes atau sudah menjalankan suntik meningitis virus itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu ikhtiar dalam kita bagaimana menghentikan virus corona ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, haji adalah momen rutin, momen tahunan. Kecuali terakhir kemarin kita tidak bisa mengirimkan jemaah karena kondisi baik di tanah air maupun di Arab Saudi, bahkan di dunia, virus mengancam kita semua sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak mengirimkan jemaah, khususnya dari Indonesia. Apakah berarti haji berhenti? Tentu tidak. Apakah haji tidak dilaksanakan? Tentu tidak. Haji tidak pernah berhenti.
haji terus berjalan. Karena itu adalah janji Allah. Dia tidak akan hentikan orang tawaf berputar mengelilingi Ka'bah untuk menjalankan tawafnya. Maka itu pilihan yang pahit bagi pemerintah. Pilihan yang tentu tidak menyenangkan kita semua. Tetapi inilah yang terbaik buat kita. Maka di dalam Keputusan Menteri Agama 494, narasi dasar awal atau narasi awalnya, dia tidak menggunakan Undang-Undang 8 2019 tentang penyelenggaraan haji. Tetapi narasi yang dipakai atau dasar hukum yang digunakan utamanya adalah Undang-Undang 4 tahun 1984. Apa itu? Tentang keselamatan, tentang kesehatan, tentang keamanan. Karena keselamatan, keamanan, dan kesehatan ini adalah tanggung jawab kita semua, wabil khusus pemerintah. Bagaimana dia bisa melindungi rakyatnya, bisa melindungi jemaahnya dari segala ancaman kesehatan, ancaman keselamatan, ancaman keamanan. Maka itu narasi awalnya. Narasi kedua, tentu Undang-Undang 36 tahun 2004, di mana di situ mengedepankan tentang bagaimana menyelamatkan dokumen, bagaimana menyelamatkan administrasi ketika kita memutuskan untuk memundurkan atau menunda keberangkatan jemaah kita. Kalau tidak ada dasar hukumnya, maka paspor yang sudah terlanjur dibuat, kontrak yang sudah dilanjur ditandatangani, dan seterusnya, itu akan menjadi problematika pada tahun 2021 ini. Andai kata, insya Allah harapan kita semua haji bisa dilaksanakan. Maka pada narasi ketiga lah baru menggunakan Undang-Undang 8 2019. Sekali lagi, apa maknanya di situ? Tentu kepentingan jemaah, tentu kepentingan umat, tentu kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan ekonomi, tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Itulah narasi awal yang dilakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya sampaikan, haji jauh sebelum Indonesia merdeka sudah dilaksanakan. Bahkan pemerintah belum cawe-cawe di situ. Pemerintah belum ikut campur di dalam penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan haji dilaksanakan oleh para syekh kita, oleh para kiai kita, dalam hal ini masyarakat Indonesia. Ketika haji hanya dilandasi dengan niat iman, dengan niat takwa, dengan niat ibadah, tentu persoalan haji tidak banyak persoalan. Kenapa persoalan haji ini semakin lama semakin kompleks, semakin banyak? Karena ketika orang berangkat haji sudah keluar niatnya dari keimanan, sudah keluar niatnya dari ibadah, sudah keluar niatnya dari keinginan untuk memenuhi panggilan Duyufur Rahman, sebagaimana selalu kita kumandangkan dengan kalimat lafaz labbaik Allahumma labbaik. Ini yang membawa kita untuk ke sana, Bapak sekalian. Ketika haji ini dimasuki oleh persoalan politik, oleh persoalan sosial, oleh persoalan ekonomi, kalau dia masih dibarengi dengan persoalan iman dan ibadahnya, mungkin tidak terlalu sulit. Problemnya ketika orang berangkat ke sana meninggalkan syahwat ibadahnya, justru mendepankan syahwat-syahwat ekonomi, syahwat-syahwat politik, syahwat-syahwat sosial. Inilah problematika yang muncul saat ini. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, dulu orang berangkat haji hanya bermodalkan iman. Dulu orang berangkat haji hanya berbekalkan apa? Ibadah. Tapi hari ini orang berangkat haji, orang berangkat umroh, kadang-kadang karena malu dengan tetangga-tetangga sudah semua ibadah, sudah bergelar haji ya.
Kadang-kadang mereka malu dengan tetangga-tetangganya karena mereka sudah berulang kali berangkat umroh. Syahwat sosial, syahwat status yang dikedepankan. Bahkan tidak sedikit yang berangkat karena syahwat politiknya. Karena ingin terpilih lagi menjadi anggota dewan, ingin terpilih lagi menjadi pemimpin-pemimpin kepala daerah, pilkada, dan seterusnya. Bahkan juga banyak juga yang berangkat menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh karena syahwat ekonomi, syahwat bisnis, kesana berbelanja, beli emas, beli oleh-oleh, beli bekal yang banyak. Ini problema kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kalaulah saja orang dulu berangkat berbekalkan iman dan ibadah, maka ketika dia pulang, dia menjadi kebanggaan di lingkungannya. Dia menjadi kebanggaan di tengah-tengah masyarakatnya. Dia menjadi teladan. Dia menjadi guru. Bahkan tidak sedikit dia menjadi agen-agen penggerak perubahan. Agen-agen penggerak kebaikan. Karena yang ada di dalam kepalanya, yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya, bagaimana dia bisa memenuhi panggilan Duyufur Rahman, panggilan Allah sebagai Duyufur Rahman. Maka itu Bapak Ibu sekalian, perbandingan sangat mendasar saat ini dan saat dulu. Kita melihat tidak kurang 221.000 setiap tahun orang berangkat haji. Jutaan orang berangkat umroh. Tapi dia tidak bisa mewarnai di tengah kehidupan masyarakat, di tengah lingkungannya. Kenapa? Mungkin, mudah-mudahan saya salah. Niat kesananya bukan lagi syahwat imannya, syahwat ibadahnya, tetapi dia mengedepankan syahwat yang saya katakan tadi, syahwat politik, syahwat ekonomi, dan syahwat sosial. Apakah ini kesalahan umat kita? Tentu menurut saya tidak juga. Apakah kesalahan pemerintah? Tidak juga. Apakah kesalahan kiai, ustadz, dan seterusnya? Tidak juga. Mungkin karena kita belum punya mainstream yang sama. Kita belum punya satu cara pandang yang sama. Maka itulah sertifikasi ini menjadi penting. Sertifikasi ini menjadi harapan. Bagaimana ketika orang berangkat ibadah haji? Bagaimana ketika orang berangkat ibadah umroh? Dia memiliki bekal iman yang cukup. Dia memiliki bekal ibadah yang cukup. Tidak hanya sekedar traveling saja dia. Hanya sekedar berjalan-jalan saja ke sana. Tetapi yang perlu dia ingat, yang perlu kita sampaikan kepada mereka, bahwa mereka melaksanakan panggilan Duyufur Rahman, panggilan Allah. Maka orang yang berangkat haji atau orang yang berangkat umroh diminta selalu banyak melapaskan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa maknanya di situ? Allah mengingatkan kepada kita semua, kita kesana memenuhi panggilan Allah. Kita kesana menjalankan perintah Allah. Hanya ke tanah suci, Bapak Ibu sekalian, kita digelar sebagai Duyufur Rahman. Hanya menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh, kita dikatakan Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Sebesar apapun event yang dilakukan oleh muka bumi ini, tidak ada narasi Duyufur Rahman, narasi tamu-tamu Allah. Tapi ketika seseorang menjalankan ibadah haji, ketika seseorang menjalankan ibadah umroh, maka dia dikatakan Duyufur Rahman, seorang tamu-tamu Allah. Betapa terhormatnya. Andailah kita ke sana tanpa dibekali oleh iman dan takwa, tanpa dibekali ibadah, pengetahuan ibadah yang cukup, betapa ruginya kita. Maka sekali lagi
harapan sertifikasi ini, bagaimana kita bisa menyiapkan sumber daya manusia, bagaimana kita bisa menyiapkan tenaga-tenaga profesional di dalam melakukan pembinaan manasik, baik secara kelompok maupun secara perorangan. Karena undang-undang kita mengatakan pembinaan manasik dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Siapa bentuk pemerintah di dalam hal ini? Tentu Kementerian Agama dan kementerian-kementerian lembaga terkait. Mulai dari KUA-nya, kasih hajinya, kapit hajinya, kanwilnya, direkturnya, dirjennya, menterinya, presidennya. Menteri kementeriannya juga begitu. Ada Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kumham, Pariwisata, dan seterusnya, bahkan Kementerian Dalam Negeri. Ini semua adalah bentuk kepedulian pemerintah bagaimana bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ini sebaik-baiknya. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, 5 rukun Islam kita, hanya ibadah haji yang diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang 8 2019. Mulai dari hal yang sekecil-kecilnya sampai hal yang sebesar-besarnya. Mulai dari kelompok orang per orang sampai kelompok rombongan sebanyak 221.000. Maka Undang-Undang 8 lah yang mengaturnya. Mustahil kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh itu bisa setertib sehari ini manakala tidak diatur dengan regulasi, manakala tidak diatur dengan undang-undang. Maka undang-undang itu menarasikan, mengamankan bahwa penyelenggaraan haji adalah merupakan tugas nasional. Apa maknanya di sana, Bapak sekalian? Maknanya, siapapun orang yang tinggal di wilayah Republik Indonesia ini, wajib dia mensukseskan penyelenggaraan haji. Wajib dia turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji. Karena apa? Dia adalah tugas nasional. Apakah dia muslim, non-muslim, suku bangsa apa, bahasa apa, pendidikannya bagaimana, tingkat ekonominya setinggi apa, tetap dia harus berpartisipasi. Karena ini merupakan tugas nasional. Tetapi siapa yang bertanggung jawab? Tentu Kementerian Agama. Satu-satunya kementerian lembaga yang diberikan kewenangan untuk bertanggung jawab kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji adalah Kementerian Agama. Dengan bekerja sama, dengan bersinergi dengan kementerian dan lembaga-lembaga terkait. Sebagaimana yang saya sebutkan. Kemudian siapa yang dikatakan masyarakat? Paling tidak ada badan hukum yang diberikan kewenangan untuk dapat bekerja sama dalam mensukseskan penyelenggaraan haji dan umroh. Siapa 3 badan hukum itu? Siapa lembaga yang kita berikan kewenangan itu? Pertama adalah KBIHU yang dulu kita kenal dengan KBIH. Yang kedua adalah PPIU, penyelenggara umroh. Yang ketiga adalah PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Dia memiliki kewenangan yang berbeda. Dia memiliki tanggung jawab yang bertingkat. Kalaulah pemerintah memberikan kewenangan kepada KBIH, yang hari ini kita kenal dengan KBIHU, dia memiliki tugas dan peran yang sangat sentral. Apa tugas dan yang peran dan sangat sentral yang saya maksudkan? Adalah bagaimana dia bisa menelurkan, melahirkan, menyiapkan jemaah-jemaah haji dan umroh yang memiliki bekal pengetahuan iman yang secukup-cukupnya, bekal pengetahuan istitoah yang lengkap. Inilah tujuan daripada dibentuknya KBIHU.
Siapa yang bisa melakukan? Tentu kita-kita semua yang hari ini. Paling tidak 63 orang yang mengikuti sertifikasi ini untuk dapat bagaimana bisa menyiapkan dirinya menjadi orang yang profesional. Jangan dinaikkan dulu itunya, materinya masih materi belum masuk itu mah. Masih di undang-undang itu. Masuk di undang-undang aja. Slide kedua. Slide kedua, ya. Nah, inilah yang bisa mengarahkan kemana tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu. Kalaulah dulu sebelum ada sertifikasi, orang melakukan pembinaan manasik itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan mazhab dia yakini. Mungkin pembimbingnya memegang mazhab Hanafi, maka jemaahnya diajak menggunakan mazhab Hanafi. Mungkin pembimbingnya berpegang dengan mazhab Hambali, jemaahnya akan diarahkan ke mazhab Hambali. Ketika pembimbingnya menggunakan mazhab Syafi'i, maka dia akan diajak ke mazhab dan seterusnya. Maka jangan heran ketika dulu kita melaksanakan haji, kita berjalan sesuai dengan arahan pembimbingnya. Ada yang menggunakan safari buku, ada yang menggunakan tarwiyah, ada yang mencari afdoliyahnya, ada yang mencari kehusukan dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembimbingnya. Tetapi ketika kita melaksanakan sertifikasi hari ini, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita meninggal 4 mazhab yang sudah sangat kita kenal. Tetapi mainstream pola berpikir kita, tujuan kita, bagaimana kita bisa menyelamatkan, bagaimana kita bisa menjalankan, mengajak, mengantar jemaah kita untuk dapat melaksanakan ibadah hajinya setertib mungkin, sesempurna mungkin, sebaik mungkin, dengan tujuan bagaimana dia bisa jaga keselamatannya. Itu tujuan penyelenggaraan haji dan umroh hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, undang-undang kita sudah mengatur sedemikian rupa. Apakah kita hanya berpegang dengan undang-undang itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Kenapa? Karena penyelenggaraan haji bukan dilaksanakan di Indonesia. Penyelenggaraan haji dilaksanakan di negara orang, di Arab Saudi. Kalaulah Undang-Undang 8 2019 itu kita gunakan dalam negeri kita, ketika kita berangkat ke sana, ketika kita berada di Tanah Suci, ketika kita berada di Arab Saudi, maka kita harus taat dengan aturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Apa itu yang sering kita kenal dengan namanya Taklimatul Hajj? Sebaik apapun, sehebat apapun perencanaan kita buat, setepat apapun jadwal yang kita susun, ketika Taklimatul Hajj itu berubah dan mengatakan tidak, lah kata orang bahasa Arabnya, maka putuslah harapan kita. Maka terhentilah program yang kita sudah susun. Ambil contoh tahun 2020, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kurang kita persiapkan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2020? Semua sudah kita siapkan. Bahkan paspor pun sudah kita siapkan. Penerbangan sudah kita kontrak. Hotel, layanan, akomodasi, konsumsi sudah kita siapkan. Tetapi begitu kata pemerintah Arab Saudi, kami tidak menerima jemaah dari negara manapun, kecuali jemaah dari Arab Saudi sendiri. Tertutup semua sekalian. Maka itu di dalam kita menyelenggarkan haji, tidak cukup kita berpegang dengan Undang-Undang 8 2019, tetapi jangan lupa ada undang-undang yang diatur oleh pemerintah Arab Saudi. Inilah perbedaannya haji dengan event-event yang lain. Monggo silakan slide kedua.
Kita sampai jam 10 ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Saya ingin tanya dulu dengan moderator, Pak. Tolong ditanyakan dengan peserta. Mau mendengarkan materi atau mau berdiskusi? Oke, baik Bapak. Untuk para peserta, apakah mau mendengarkan materi dulu atau nanti pertanyaan diskusi nanti setelah ini? Nggak bisa ngomong, dimatiin, diemut, nggak bisa ngomong, diemut, nggak bisa. Oke, kalau begitu kita bagi waktunya Pak ya. Baik Pak. Nanti jam 9.30 atau jam 9.10 kurang seperempat kita sampai materi. Jam 10 sampai 10.30 atau jam 11 atau sampai jam 1 juga boleh. Saya kalau ngasih materi ini Pak, kalau tidak dibatasi waktunya nggak habis-habis Pak. Maka saya kalau ngasih materi saya tanya dulu, jangan sampai nanti kelewat waktu. Kalau buat saya sih nggak ada masalah. Mantap Pak Direktur, mantap. Baik, terima kasih Pak, terima kasih. Kita dengarkan materi dulu baru nanti kita diskusi Pak. Baik, terima kasih. Siap mengikuti materi. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan saya banggakan, hari ini kita sudah terlanjur mengikrarkan diri, mendeklarasikan diri untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang terdepan di dalam menyiapkan jemaah haji maupun jemaah umroh. Tapi saya berharap komitmen ini tidak sebatas untuk mendapatkan sertifikat. Komitmen ini tidak sebatas hanya untuk mendapatkan satu lembar sertifikat. Setelah itu selesai. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Saya berkecimpung di dunia haji ini tahun 1998. Masuk ke Direktorat Bina Haji tahun 2021. Sebelumnya saya di Nah, saya melihat saya melihat ketika saya masuk ke dalam dunia sertifikasi ini, sebagian besar peserta yang mengikuti sertifikasi ini hanya mengharapkan satu lembar sertifikatnya. Kenapa dia berusaha untuk mendapatkan satu lembar sertifikat itu? Karena sebagai modal ketika nanti kalau ada pengumuman penerimaan petugas pembimbing, atau sebagai bahan kelengkapan perpanjangan izin KBU-nya. Nah, ini yang terjadi hari ini. Padahal tujuan sertifikasi itu bukan itu. Lembaran sertifikat itu hanya sebagai legalitas formal bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi profesionalitas. Itu tujuannya. Apa tujuan yang sesungguhnya? Tujuannya menyiapkan tenaga-tenaga profesional. Dalam pembinaan manasik, baik profesional di dalam syar'inya, ibadahnya, maupun profesional di dalam regulasinya. Agar apa? Agar kita memiliki pola, memiliki mainstream, memiliki pandangan yang sama, tujuan yang sama dalam penyelenggaraan ibadah haji maupun dengan umroh. Itu tujuannya. Maka saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini telah mengikrarkan dirinya, telah berkomitmen untuk menjatuhkan pilihannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pembimbing, tolong ini diamalkan. Tolong ini dijalankan. Karena ini merupakan amanah.
Amanah menjadi pembimbing berat, Bapak Ibu sekalian. Karena dia akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Dan dia akan ditanya oleh malaikat ketika kita berhadapan dengan malaikat di yaumil akhir nanti. Kalaulah saya sebagai direktur bina haji bertanggung jawab dengan penyelenggaraan haji dan umroh, hanya sebatas saya selesai menjalankan tugas saya. Sampai di situ. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini sudah menghibahkan dirinya untuk menjadi pembimbing, seumur hidup bapak ibu sekalian, itu harus diusahakan, digunakan untuk bagaimana bisa melaksanakan pembinaan. Yang hari ini kita ketahui Bapak Ibu sekalian, orang berangkat haji itu lebih banyak berbekalkan duniawinya, syahwat-syahwat duniawinya, daripada syahwat-syahwat ibadah. Kenapa saya katakan demikian? Kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, rukun Islam kita itu 5. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah ngelotok itu. Rukun yang paling terakhir adalah ibadah haji. Dia berada di paling terakhir dari 5 rukun itu. Apa maknanya di situ Bapak Ibu sekalian? Kalaulah kita berpikir secara normal, berpikir dengan akal sehat kita, ketika orang sudah menjatuhkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, seyogianya 4 rukun di atasnya sudah selesai. 4 rukun di atasnya itu sudah selesai, baru dia berani melaksanakan ibadah haji, baru dia memenuhi panggilan Allah. Saya ambil contoh kecil, kalau kita mau kuliah, seyogianya kan kita sudah tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, baru kita masuk kuliah. Bagaimana mungkin kita bisa masuk kuliah tanpa menjalankan SD, SMP, SMA-nya? Seperti itu juga haji. Tetapi apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian? Tidak sedikit orang yang berangkat haji, 4 rukun itu belum tuntas. Kalau kita tanya kepada jemaah haji, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sudah pernah mengikuti manasik? 100% mereka jawab sudah. Baik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dalam hal ini oleh KBIA, dan para tenaga-tenaga sertifikasi, maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini KUA. Tapi begitu kita tanya selanjutnya, apakah dua kalimat syahadat Bapak Ibu sudah mantap? Wallahu a'lam bishawab. Saya yakin Pak moderator tahu banyak orang DKI berangkat haji 2 kalimat syahadatnya itu masih tersendat loh Pak. Mudah-mudahan saya salah. Baru 2 kalimat syahadat. Bagaimana dengan sholatnya? Apakah dia sudah tertib menjalankan sholatnya? Jangankan tertib, jangankan tepat waktu, jangankan awal waktu, tepat waktu pun kadang-kadang tidak. Bagaimana dengan baca Fatihahnya? Tidak usah kita ayat-ayat yang lain, baca Fatihah saja. Bagaimana dengan puasanya? Terlalu banyak orang berangkat haji, puasa Ramadan pun kadang-kadang itu tidak penuh. Jangankan puasa Senin Kemis yang insya Allah besok hari Kemis kita puasa. Saya mengajak kita semua, besok pagi kita puasa, besok hari kita puasa hari Kamis Pak. Kita jalankan puasa sunnah itu. Insya Allah kita mendapat berkah dari Allah SWT. Amin. Saya mengingatkan besok hari Kamis. Bagaimana dengan puasanya?
Apalagi zakat fitrah sedekahnya, Pak. Masya Allah. Tapi dia sudah berulang kali berangkat umroh. Sudah menggebu-gebu berangkat haji. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi logikanya, mungkinkah dia bisa mendapat predikat haji mabrur ketika sholatnya masih belum tertib? Ketika 2 kalimat syahadatnya masih belum lancar? Ketika puasanya masih belum penuh? Siapa yang salah di sini, Bapak Ibu sekalian? Kan kita kanan, di kiri. Kalaulah ini terjadi, siapa yang salah di sini? Saya tidak bisa katakan ketika saya menjadi direktur bina haji, tentu yang bersalah adalah direktur bina haji. Mungkin selama ini kita terlalu banyak berpikir bagaimana hotelnya, bagaimana makannya, bagaimana transportasinya. Kita berdiskusi di antara kita. Hotel kita bagus nggak ya? Mewah nggak ya? Bintang berapa? Jauh nggak dari Masjidil Haram? Jauh nggak dari Masjidil Nabawi? Itu yang kita perdebatkan. Makan kita cita rasa Indonesia nggak ya? Cita rasa Betawi nggak ya? Itu yang kita perdebatkan. Ada nggak seorang pembimbing, seorang kiai, ketika memulai manasiknya, kemudian mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apakah kedua kalimat syahadat bapak-bapak sudah lancar? Masih adakah di antara kita yang belum lancar membaca kedua kalimat syahadatnya? Masih adakah di antara kita yang Fatihahnya belum begitu fasih? Masih adakah di antara kita yang sholat 5 waktunya belum begitu tertib? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Paling-paling kita masuk melaksanakan manasik, labbaik, Allahumma labbaik. Itu yang cara itu didengung-dengungkan oleh kita semua. Nah, maka itulah Bapak Ibu sekalian, sertifikasi ini penting. Undang-undang kita, Pak, sejak dari undang-undang pertama, narasi pertamanya itu apa? Tujuan penyelenggaraan haji adalah pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Kenapa pembinaan ada di atas? Karena mestinya pembimbing-pembimbing kita mengarahkan bagaimana, membekali bagaimana jemaah kita memiliki iman yang cukup. Bukan sanggup bekal yang cukup. Kalau ditanya kepada jemaah, para jemaah, apa sudah tahu tawaf? Sudah. Mulai dari mana dan berakhir di mana? Kan ada pembimbing, kan ada petugas. Jawab jemaah seperti itu. Kan bahaya sekali, Bapak Ibu sekalian. Kenapa tujuannya pembinaan? Karena roh daripada haji itu adalah ibadah. Roh daripada umrah itu adalah ibadah, bukan terpaling biasa. Maka itu saya mengajak kita semua. Sekali lagi, bapak-bapak yang sudah terlanjur mengikrarkan diri untuk menjadi pembimbing, yuk kita luruskan pembinaan kita. Bukan berarti selama ini pembinaan kita tidak baik, tapi mungkin belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, malaikat tidak akan bertanya bagaimana hotelnya. Malaikat tidak akan bertanya bagaimana konsumsinya. Malaikat tidak akan bertanya bagaimana transportasinya. Tapi malaikat akan bertanya bagaimana ibadahnya. Seorang jemaah di KI, kamar tempat tidurnya AC-nya mati, sampai Pak ke Pulau Seribu sana. Beritanya, sampai ke Pulau Seribu sana. Seorang jemaah haji di KI tidak mendapatkan satu box nasi ketika dia berada di Arafah, sampai ke ujung di KI, bahkan sampai ke seluruh perantara Nusantara ini. Tapi bagaimana ketika seorang jemaah di KI putaran tawafnya kurang 1 putaran? Ada nggak kita berdebat di situ? Ada nggak kita berdiskusi di situ? Ini problematika kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Maka itulah kami menyiapkan tenaga-tenaga profesional di dalam memberikan pembinaan manasik. Tidak saja sekedar membekali dia dengan
memaksa dia untuk ketergantungan kepada kita semua, tetapi bagaimana dia bisa mandiri. Maka Undang-Undang kita nomor 8 tahun 2019 tidak hanya sekedar memberikan pembinaan, memberikan pelayanan dan perlindungan kepada jemaah, tetapi bagaimana pembinaan itu bisa mewujudkan kemandirian jemaah. Bagaimana pembinaan itu bisa mewujudkan ketahanan jemaah. Ketika dia berangkat, tidak ada pembimbing, tidak ada petugas, dia bisa melaksanakan ibadahnya secara tuntas, secara baik, secara sempurna. Ini kadang-kadang kita sombong, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita diberikan peran, diberikan amanah untuk melaksanakan Duyufur Rahman, mendampingi Duyufur Rahman. Mau kemana? Mau mengantar jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji supaya mendapat haji mabrur. Bagaimana mungkin kita bisa menggapai haji mabrur, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana mungkin kita tahu haji kita mabrur atau tidak mabrur? Jangankan haji jemaah, haji pribadi kita sendiri kita tidak tahu mabrur atau tidak mabrur. Tetapi ketika kita bernarasi untuk menghantarkan jemaah haji bisa melaksanakan ibadahnya dengan sempurna, dengan baik, maka kita bisa mengukur. Ketika dia tawaf kurang dari 7 putaran, maka tawafnya tidak sempurna. Ketika sa'inya dimulai dari marwah, maka sa'inya tidak baik. Ada ukurannya, tapi mabrur tidak ada ukurannya. Maka sekali lagi saya mengajak kita semua, yuk kita berkonsentrasi bagaimana pembinaan manasik kita lebih banyak mengarah kepada tentang syariat-syariatnya, tentang fikihnya. Maka tujuan pembinaan manasik, bagaimana kita bisa menanamkan istitoah ibadahnya, istitoah perjalanannya, dan istitoah kesehatannya. Kalaulah selama ini jemaah haji tahu istitoahnya itu terhadap pembimbingnya, terhadap petugasnya, terhadap petugas-petugas kesehatannya. Hari ini kita berharap jemaah haji bisa mengukur istitoahnya, itu dia sendiri yang mengukur. Saya sudah berniat, sudah menggebu-gebu mau berangkat haji. Bagaimana pengetahuan manasik saya? Bagaimana Fatihah saya? Bagaimana 2 kalimat syahadat saya? Bagaimana sholat 5 waktu saya? Bagaimana puasa saya? Bagaimana zakat saya? Dia yang mengukur, bukan pembimbingnya yang mengukur. Bukan kiainya yang mengukur, bukan Kementerian Agama yang mengukur. Tapi dia yang tahu. Seperti itu juga dengan istitoah pelayanannya. Dia tahu kapan dia berangkat, di mana dia akan tinggal, jam berapa dia harus melaksanakan tawaf, jam berapa dia harus melaksanakan umroh. Dia yang tahu, bukan pembimbing, bukan petugasnya, bukan ketua kloternya, bukan ketua rombongannya. Arahkan mereka seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak ada kita, ibadahnya akan sempurna. Kesehatan, apalagi dalam kondisi pandemik hari ini. Pantaskah dia menggebu-gebu untuk berangkat haji sementara dia memiliki penyakit yang sangat mengkhawatirkan, dia memiliki usia yang lanjut. Dia yang mengukur, bukan dokter, bukan perawat. Oh, saya sudah usia 60 tahun, saya punya penyakit jantung. Pak dokter, Pak Bu perawat, saya mohon maaf, saya tidak bisa, saya belum berani berangkat tahun ini. Mestinya seperti itu. Bukan justru dokternya yang melarang, perawatnya yang melarang. Kalau itu terjadi, maka jangan heran selalu timbul perdebatan di antara jemaah dan petugas. Karena istitoah yang dia miliki bukan berdasarkan penilaian pribadi yang bersangkutan, tapi berdasarkan penilaian petugas, berdasarkan penilaian para pembimbing. Apa itu? Nggak kebaca saya itu tulisannya tuh. Jadi saya minta kita tanggung jawab kita hari ini, bagaimana kita mengarahkan pembinaan manasik kita ke depan untuk bagaimana mengantarkan jemaah bisa mandiri dari istitoah ibadahnya, dari istitoah penyelayangannya, dari istitoah kesehatannya, sehingga dia berangkat bisa memiliki ketahanan, bisa memiliki fisik yang mantap, kesehatan yang sempurna. Ini yang kita harapkan.
Yang kedua, slide ketiga. Kalau Undang-Undang 8 atau Undang-Undang 13 2008, asas pertamanya keadilan, Bapak sekalian. Asas keduanya proporsionalitas. Asas ketiganya adalah akuntabilitas dan keempatnya nirlaba. Kenapa ini yang menjadi asas pada saat itu? Karena memang pada saat itu belum ada keadilan. Pada saat itu belum ada proporsionalitas. Pada saat itu masih belum ada akuntabilitas. Pada saat itu kita masih memikirkan keuntungan. Sebelum munculnya Undang-Undang 13 2008, keadilan di dalam penyelenggaraan haji tidak ada. Kenapa saya katakan tidak ada? Ada orang yang mendaftar awal, tapi berangkatnya belakangan. Justru yang berangkat mendaftar belakangan, dia berangkat awal. Di sini tidak ada keadilan. Ada yang bayar 25 juta, ada yang bayar 40 juta, ada yang bayar 60 juta. Tidak ada keadilan. Maka narasi Undang-Undang 13, bagaimana bisa menciptakan keadilan? Hari ini sudah selesai keadilan, Pak. Peskam pesep menjamin siapa yang daftar awal, berangkat awal. Siapa yang berangkat daftar belakangan, maka dia akan berangkat belakangan. Undang-undang kita hari ini menjamin keadilan itu ada di dalam hal pembayaran. Semua orang pembayarannya sama. Setoran awalnya 25 juta, setoran lunasnya sesuai dengan keputusan Presiden. Adil. Adil. Proporsionalitas begitu juga. Masih banyak petugas-petugas kita yang main mata, main kucing-kucingan. Tapi hari ini alhamdulillah semua kiai sudah punya profesionalitas yang cukup, apalagi dengan sudah mengikuti sertifikasi ini. Dia tahu apa regulasi, dia tahu apa syar'i, sehingga dipadukan antara syar'i dan regulasi itu. Haji hari ini tidak cukup bermodalkan tekstual. Tekstual itu tidak akan berubah dari sejaknya Nabi Adam sampai hari ini. Tidak akan berubah dia. Tetapi kontekstualnya selalu berkembang. Selalu berkembang dia. Maka itulah profesional itu dibutuhkan. Apa tujuan profesional itu? Memadukan antara tekstual dan kontekstual. Memadukan pengalaman dengan ilmu. Orang yang punya pengalaman tanpa ilmu, egoistis dia tinggi. Orang yang punya ilmu tanpa pengalaman, dia tidak bisa berkembang, tidak bisa berbicara di depan orang. Karena sekedar memiliki ilmu saja tidak punya pengalaman. Maka itu kondisi hari ini, dia harus dipadukan. Akuntabilitas, Bapak Ibu sekalian. Sebelum ada Undang-Undang 8 2019, cukuplah 2 menteri kita berhadapan dengan hukum. Kenapa akuntabilitas kita tidak terjamin? Nirlaba, para KBIH berlomba-lomba mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dibatasi dengan nirlaba. Boleh kamu cari untung, tapi jangan banyak-banyak, karena ini ada ibadah. Nanti Undang-Undang 8 tidak lagi bicara keadilan. Apa tujuan pertamanya? Syariat. Bagaimana ibadahnya? Bagaimana manasiknya? Poin keduanya apa? Amanah. Kita ini orang-orang yang amanah. Kita ini orang-orang yang sangat terhormat. Betapa bangganya kita, Bapak sekalian. Kita digelar sebagai petugas-petugas Duyufur Rahman. Masya Allah. Petugas-petugas tamu Allah. Dipanggil untuk ikut menjadi peserta sertifikasi aja kita sudah bangga. Bagaimana ketika kita digelar menjadi petugas Duyufur Rahman? Kalau kita amanah. Inilah tujuan dari penyelenggaraan manasik, apa sertifikasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Masuk ke yang keempat, Pak. Siapa yang akan kita bina, Bapak Ibu sekalian? Siapa yang akan kita bimbing? Siapa yang akan kita beri manasik?
Ya yang pasti jemaah umroh dan jemaah haji. Yang keempat mas, makna dan haji dan umroh mas. Yang keempat. Ya, ini yang kita akan bimbing Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak moderator mau ke Arab Saudi pengen kawin siri di sana, nggak perlu pakai Undang-Undang 8 Pak. Nggak perlu dibimbing, nggak perlu dibina, nggak perlu dikasih manasik. Karena mau ke Arab Saudi mau kawin siri atau mau menikahkan anaknya, nggak perlu. Tetapi ketika dia berangkat ke tanah suci, mau menikahkan anaknya ke sana, kemudian terbesit di hatinya untuk melaksanakan umroh, wajib dia dilakukan pembinaan manasiknya. Wajib kita tanyakan, apakah kamu sudah siap untuk melaksanakan tawaf sa'i dan tahalulnya? Apakah kamu sudah menjalankan 5 rukun Islamnya? Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ini tidak perlu. Kalau saya mau ke sana umpamanya ikut Pak Menteri atau ikut Dirjen diajak ke sana hanya ingin menandatangani MOU, hanya ingin meninjau persiapan penyelenggaraan haji di sana. Nggak perlu ada pembinaan manasik, tidak perlu saya berbekal ilmu ibadah yang cukup, nggak perlu bawa duit sebanyak-banyaknya aja. Tapi ketika saya ingin melaksanakan tawaf sa'i atau melaksanakan umroh, maka wajib dia taat dengan Undang-Undang 8 2019. Siapapun yang akan ke sana, apapun tugas dan fungsinya, ketika dia terbesit di dalam hatinya akan melaksanakan haji atau akan menjalankan umroh, maka dia harus menjalankan Undang-Undang 8 2019. Next, terus. Kenapa Undang-Undang 8 itu ada? Kenapa pemerintah membuat undang-undang? Sementara jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sampai tahun 1999, penyelenggaraan haji hanya diatur dengan aturan Dirjen. Hanya diatur dengan aturan Dirjen. Semakin kesini semakin banyak problematikanya. Semakin kesini semakin banyak persoalannya. Maka undang-undang itu selalu berubah. Undang-undang 17 tahun 99 menjadi Undang-Undang 13 tahun 2008, Undang-Undang 13 2008 menjadi Undang-Undang 8 tahun 2019. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelesaikan problematika. Apakah bisa selesai? Tidak. Tidak. Kenapa? Memang haji itu banyak masalah. Jangankan sekapasitas kita Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim ketika diminta oleh Allah untuk memekikkan, untuk memanggil umat manusia ini berkunjung ke Baitullah, Nabi Ibrahim menolak ketika itu. Kita masih ingat diskusi Nabi Ibrahim dengan Allah ketika itu. Apa kata Allah? Hai Ibrahim, panggil umatku untuk datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, apa mungkin saya bisa memanggil umatmu sementara saya ada di padang gurun yang begini luas, berterbangan abu-abu di sekitarku, kelihatan batu-batu hitam yang terjemur oleh panasnya matahari. Mustahil saya bisa memanggil umatmu sementara di sini hanya ada Siti Hajar dan Ismail. Apa kata Allah? Hai Ibrahim, panggil olehmu, kata Allah. Persoalan sampai atau tidak sampai, urusanku, kata Allah. Maka seketika itulah Nabi Ibrahim naik ke dalam tempat yang agak tinggi, yang hari ini dinamakan apa namanya, Jabal Qobais, yang hari ini dibangun hotel, tempat-tempat tamu-tamu raja yang sedang berkunjung ke Arab Saudi. Tidak semua orang yang bisa masuk hotel itu. Ketika itulah Nabi, hai umat manusia, datanglah kamu ke Baitullah untuk berkunjung ke Ka'bah, memenuhi panggilan Allah dalam rangka menjalankan haji. Maka muncullah kalimat labbaik Allahumma labbaik. Sekapasitas kita sombong bisa menyelesaikan persoalan haji. Bohong. Haji hanya bisa diselesaikan kalimat la ilaha illallah. Itu yang bisa menyelesaikan persoalan haji, Bapak sekalian. Bapak bisa bayangkan bagaimana kita mengurus 221.000 orang.
memindahkan jemaah dari Indonesia, dari semua penjuru tanah air, pindah ke Arab Saudi dalam waktu yang sangat terbatas. Perjalanan 9 jam melalui pesawat. Masya Allah, betapa dahsyatnya Bapak sekalian. Sampai Mekah, kita kumpulkan mereka di Mekah, memindahkannya ke Arafah dalam hitungan jam, memindahkannya ke Musdalifah dalam hitungan jam, memindahkan dia mereka Mina dalam hitungan jam. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, betapa soalnya. Yang kedua, melibatkan banyak pihak. Mana pihak yang tidak terlibat di dalam penyelenggaraan ibadah haji? Mulai dari orang sekecil-kecilnya sampai orang setinggi-tingginya, dan mulai dari orang miskin semiskin-miskinnya sampai orang sekaya-kayanya, mulai dari sebodoh-bodohnya sampai orang sepintar-pintarnya. Banyak pihak. Setara sosial juga begitu. Dilaksanakan di luar negeri. Andaikan itu dilaksanakan di Indonesia, mungkin nggak terlalu repot, Pak. Nggak terlalu repot. Tapi karena dilaksanakan di luar negeri, tidak saja saya katakan tadi, kita menggunakan aturan kita. Ada aturan di Arab Saudi yang kadang-kadang tidak bisa kita tembus. Ada regulasi yang dibuat oleh Arab Saudi yang tidak bisa kita kangkangi. Inilah problem-problem yang harus kita hadapi. Belum lagi terhadap waktu dan tempat. Pak Moderator, andai kata haji itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, kenapa kita harus jauh-jauh? Di Pondok Gede itu kan ada Ka'bah, ada tempat sa'i, ada tempat melontar, ada tempat tawaf. Boleh nggak kita tawaf sa'i di situ? Boleh nggak Pak Moderator? Saya kira kan boleh-boleh saja. Kenapa? Siapa yang melarang? Nggak boleh. Tapi problemnya tidak sah karena bukan pada tempatnya. Tempat yang sah adalah di Baitullah, di Masjidil Haram, itu tempatnya. Waktu juga begitu. Andai kata tidak ditetapkan tanggal 9 jam setelah zuhur sampai menjelang maghrib, kenapa kita repot-repot berjibaku? Berjubalan di Arafah, berjubalan di Musdalifah, berjubalan di Madinah, di Mina. Karena di depan kita dia batasi waktu. Inilah problematika hari ini. Maka jangan heran kita sudah atur sedemikian rupa. Saya sampaikan tadi, begitu ada perubahan oleh Taklimatul Haq, maka bubarlah semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Masuk solusi, Mas. Waktunya sudah tinggal setengah jam lagi. Apa solusinya, Pak sekalian? Kita selalu berusaha, Pak sekalian. Sebagaimana kita ketahui, hari ini betapa panjangnya antrian. Ada yang 15 tahun, bahkan ada yang sampai 40 tahun. Apa lama itu, Pak? Menurut ukuran kita di Indonesia, ya, lama. Tapi kalau Bapak pindah ke Singapura, Bapak pindah ke Malaysia, ibu-ibu berangkat dari Brunei, itu Malaysia itu sampai 90 tahun, Ibu Bapak sekalian. Antriannya 90 tahun. Singapura itu sampai 60 tahun. Jordan itu sampai 130 tahun. Apa maknanya semua itu? Karena memang, maka saya bilang tadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita berangkat haji itu kita mengedepankan afdoliyahnya sesuai dengan pemahaman mazhab kita masing-masing. Tetapi hari ini tidak bisa lagi. Bukan berarti kita meninggalkan afdoliyahnya, tetapi kita lebih mementingkan bagaimana keselamatannya. Kalau dulu orang berangkat haji, berangkat umroh, mau tawaf kapan, mau sa'i kapan, mau umroh kapan, bisa. Hari ini nggak bisa lagi, Pak. Bayangkan kalau kita mitigasi dengan penyelenggaraan umroh hari ini, Pak, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menggunakan paket 9-15 hari umroh, itu hanya bisa 1 kali umroh. Bayangkan.
hanya bisa 1 kali umroh selama 3 jam. Selebihnya tunggu 14 hari kemudian. Bayangkan, kalau ini nanti dilaksanakan pada masa haji kayak begini, Masya Allah, betapa dahsyatnya. Tapi kita tidak berharap tentang ini. Kalau mitigasi hari ini dilaksanakan terhadap umroh, usia orang yang bisa menjalankan umroh hari ini, usia 18 tahun sampai 50 tahun. Bayangkan. Tapi kita tidak akan berharap seperti ini. Maka itulah pemerintah selalu terus melakukan diplomasi. Paling tidak bulan ini 2 kali dirjen kita sudah ke sana. Insya Allah bulan depan kalau sudah dibuka penerbangan, dibuka kita bisa ke sana, insya Allah kita akan bersama-sama Pak Menteri untuk berdiplomasi bagaimana persiapan penyelenggaraan haji tahun 2021. Tentu kita semua berharap mudah-mudahan tahun 2021 pandemi ini selesai dan kita bisa melaksanakan haji sebagaimana mestinya. Yang kedua, memperbaiki regulasi. Tadi saya katakan mulai dari Undang-Undang 17, Undang-Undang 13, Undang-Undang 8. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki regulasi kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jemaah. Untuk apa? Untuk mengamankan jemaah. Untuk apa? Untuk bagaimana menjaga ketahanan jemaah.